Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Fitria, NIM 3101420005. Di sini saya akan mereview film yang judulnya Guru Bangsa Cokro Aminoto yang disutradarai oleh Garin Nugroho dan dibintangi aktor film yang cukup kondang yaitu Reza Rahardian sebagai host Cokro Aminoto. Film ini rilis pada 9 April 2015 dengan durasi film yang cukup panjang yaitu 2 jam 41 menit. Dalam pembuatan film ini juga melibatkan pendiri dan pembina Yayasan Keluarga Besar Host Cokro Aminoto. Bahkan salah satu anggota keluarga dari Host Cokro Aminoto yakni Maya Estianti, cicitnya turut berperan sebagai ibu dari Suhar Sikin, istri dari Cokro Aminoto. Film yang bergenre sejarah biografi ini berlatar zaman penjajahan. Filmnya ini unik, cukup menarik, membahas tentang sosok guru bangsa yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto yang dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota, memiliki latar belakang Islam yang cukup kuat. Cerita dari film ini itu cukup sederhana, ceritanya tuh mengalir sederhana tentang Cokro Aminoto yang terlahir dari kaum bangsawan Jawa. Cokro kecil melihat penderitaan pekerja perkebunan kapas yang dianiaya hingga mengeluarkan darah yang terkucur dari kaki-kaki pekerja perkebunan kapas akibat disiksa oleh Mandor Belanda. Sehingga Cokro Aminoto ini merasa miris sekaligus geram. Cokro Aminoto diceritakan merupakan putra dari keluarga bangsawan Jawa dari Ponorogo, Jawa Timur. Memiliki latar belakang keislaman yang cukup kuat. Sejak kecil, ia sudah merasakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat pribumi pada masa itu, terutama kaum buruh dan rakyat pribumi lainnya yang tersiksa akibat perlakuan kolonial Belanda. Sikap Belanda ini merendahkan dan semena-mena terhadap kaum pribumi dan membuat hati kecilnya merasa resah. Keresahan ini terus ada hingga ia dewasa. Hal tersebut membuat ia memutuskan untuk hijrah mengikuti kata hatinya. Cokro Aminoto meninggalkan segala bentuk kebangsawanannya. Bahkan setelah menikah dengan Suhar Sikin, Cokro Aminoto akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya bersama istri dan anaknya yang tetap setia pada keresahan yang ia rasakan. Di Surabaya, Cokro Aminoto ini melihat bagaimana realitas sosial rakyat kecil pada masa itu. Pada akhirnya, Cokro Aminoto ini sering menyuarakan aspirasi melawan kolonial Belanda dan melindungi rakyat pribumi yang tertindas melalui tulisannya di surat kabar. Dan Cokro Aminoto ini sempat dipenjara selama 6 bulan, tapi tidak terbukti seorang muslim bumi putra sehingga ia dikeluarkan akibat tulisannya di surat kabar. Tak hanya itu, Cokro Aminoto juga menggelar orasi massa di jalanan untuk memperjuangkan hak kaum pribumi. Meskipun Cokro Aminoto ini memiliki latar belakang Islam yang cukup kuat, namun beliau juga memiliki jiwa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Digambarkan saat itu ada seorang pemuda bernama Stella. Ia lahir dari seorang ibu pribumi. Ibunya itu sebagai juru masak pada masa itu dan ayahnya keturunan Belanda. Stella ini tidak mendapat pengakuan dari Belanda, bahkan dia tidak ada yang mau membaptis dan ia diteriaki oleh kafir oleh sebagian besar kaum pribumi. Namun di sini Cokro Aminoto ini menjalin hubungan baik dengan Stella dan ia menjawab perspektif dari Stella yang bingung akan jati dirinya. Dia ini sebagai Belanda atau sebagai pribumi. Nah, pemikiran dan gagasan Cokro Aminoto ini luar biasa, sehingga Cokro Aminoto ini menjadi orang yang disegani dan selalu diandalkan untuk berbagai permasalahan sosial oleh sebagian besar masyarakat maupun perkumpulan organisasi. Karena jiwa kepemimpinan Cokro Aminoto yang telah diakui banyak orang, membuat Haji Samarudin dari Sarekat Dagang Islam di Surakarta mengirimkan utusannya pada Cokro Aminoto untuk memintanya memimpin organisasi yang sedang dibekukan oleh Belanda. Dari situlah perjuangan
untuk melawan rezim kolonial Hindia Belanda dimulai. Pada tahun 1912, ia mendirikan Sarekat Islam yang sebelumnya merupakan Sarekat Dagang Islam. Seiring berjalannya waktu, Cokro Aminoto ini berhasil membuat Sarekat Islam menjadi organisasi resmi Bumi Putra pertama yang terbesar di Indonesia dengan 2 juta anggota. Tujuan dari organisasi ini adalah berusaha untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah di kala itu. Yang identik dari film Guru Bangsa Cokro Aminoto yaitu kutipannya yaitu setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid. Dan film ini cukup banyak mengungkap pola perjuangan Cokro Aminoto. Namun gagasan Cokro Aminoto yang berkembang di masyarakat ini tidak dimunculkan sebagaimana mestinya. Banyaknya detail film yang dikerjakan sehingga yang penting justru jadi tertinggal. Selain itu, film Cokro Aminoto ini masih memadukan gaya Indonesia dan Hollywood, sehingga karakteristik film ini menjadi tidak jelas. Akting pemain utama seperti Reza Rahardian itu saat kesepian masih kurang menghanyutkan para penonton. Sekian review film dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.